Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa ustadina wa syekhina wa muallimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumil mizan amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, ya, wabil khusus kepada Fadilatul Ustadz Rifki Munandar yang tadi sempat bertemu dan mungkin sekarang sudah di Kutab, okay. Dan kepada Al-Fadilah Al-Ustadzah Rosyidah selaku ketua yayasan, juga kepada para asatid, ustadz dan ustadzah Kutab Darussalam, serta para ayah dan bunda, orang tua, santriwan dan santriwati Kutab Darussalam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dilancarkan, dan semoga apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita, baik itu tujuan kehidupan maupun tujuan pendidikan, bisa tercapai dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Para hadirin, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami berterima kasih kepada Kutab Darussalam, kepada panitia yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang kami miliki, dan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kemudian nanti mengenalkan pondok pesantren kami, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di Godean, Sleman. Kemudian saya mewakili Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Madinah, ingin menyampaikan juga permohonan maaf bila mana kedatangan kami, kemudian juga kekurangan kami nantinya mudah-mudahan dimaafkan. Dan juga saya mewakili Ustadz Irfan Roldi selaku ketua yayasan, yang sebenarnya beliau yang lebih berhak untuk menyampaikan materi ini, namun karena beliau sedang di luar kota, jadi ada halangan sehingga beliau memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan materinya. Juga Al-Ustadz Ridwan Hamidi yang juga berhalangan karena qadarullah wa masya'a fa'al, beliau sedang sakit, bahkan untuk melakukan sambutan melalui video, itu pun tidak leluasa. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Syafa'allahu syifaan ajilan. Ayah bunda dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya materi yang akan kami sampaikan di sini sudah didapatkan judulnya, yaitu pentingnya pendidikan anak usia, kalau yang awalnya diberi detailnya 12 sampai 18 tahun atau usia SMP SMA. Tapi kemudian kita perluaskan lagi dengan judul pentingnya pendidikan anak usia baligh, atau usia remaja. Dan sambil ini dibesarkan saja Ustaz, full screen yang di gambar.
ya usia sekolah ya. Dan sebenarnya lebih nyaman saya sebagai operator, tapi karena media yang mengharuskan di sana ngejar listriknya ya, gitu. Nggak apa-apa. Mungkin apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagian besar materinya adalah materi umum ya, materi umum yang non Islami yang berkaitan dengan masa remaja. Ya. Baik, masa remaja adalah masa yang emas, masa keemasan ya, yang itu dimulai dari usia 12 sampai awal 20 tahunan. Jadi 20, 21, sebagian negara masih memasukkan remaja itu sampai usia 25, bahkan ada yang 30-an ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri usia remaja itu sampai usia 21 tahun ya. Jadi banyak penelitian, banyak studi. Jadi saya ngambil yang paling simpel dan paling dekat dengan kondisi kita saja. Jadi remaja itu ada 3 tahapan, remaja awal, remaja menengah, kemudian remaja akhir, yaitu usianya sudah ada. Remaja awal 12 sampai 14 tahun, kemudian remaja menengah 15 sampai 17 tahun, kemudian remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Jadi kita harus mengenal dulu remaja itu seperti apa ya, atau anak-anak di usia remaja itu seperti apa. Kemudian masa remaja adalah masa yang memiliki karakteristik khusus dibanding dengan masa pertumbuhan manusia yang lainnya ya. Dan sebelum masuk ke karakteristik tersebut, perlu diketahui bahwasanya masa remaja ini atau masa antara 12 sampai kemudian menuju dewasa adalah masa yang termasuk paling panjang dan paling krusial, paling penting di antara masa-masa yang lainnya. Dan ini sudah kita akui semua, insya Allah tidak ada yang berselisih pendapat ya mengenai betapa pentingnya masa remaja ini. Oleh karena itu jangan sampai kita melalaikan masa remaja tersebut yang pastinya kita sebagai orang tua akan menghadapi anak-anak kita ketika mereka sudah mulai masuk ke usia tersebut. Yang pertama adalah emosi mulai meninggi ya. Dan sebelum saya lanjutkan juga ini hasil penelitian. Jadi saya pribadi belum mengalaminya karena anak saya yang paling besar baru 3 tahun ya. Yang nomor 2 baru 11 bulan. Jadi ini lebih ke pengalaman, mungkin para ayah bunda lebih tahu ya. Khususnya yang putra-putrinya sudah masuk SMP atau mungkin SMA atau bahkan kuliah sudah hatam ini ya, sudah tidak aneh lagi gitu. Yang pertama adalah emosi mulai meninggi. Ya, emosi mulai meninggi ini sudah sering kita jumpai anak-anak mulai masuk kelas 6 SD itu sebenarnya sudah mulai ya. Sudah gampang emosian, sudah sensitif gitu. Kemudian juga mementingkan diri sendiri atau egois. Ya, mengapa? Karena merasa bisa. Udah merasa tumbuh dalam dirinya, aku wis dudu bocah meneh, udah bukan anak-anak lagi, jadi merasa sudah mampu ya, sehingga pindah ke poin yang nomor itu langsung ya, 5, merasa mandiri, bisa mengatur diri sendiri, sehingga terkadang nasihat dari orang tua ataupun guru di sekolah itu diabaikan. Mengapa? Karena ya merasa udah bisa ngatur gitu. Jadi masa dimana ngeyel-ngeyelnya anak itu ya di usia ini ya. Kemudian pesatnya perkembangan fisik dan psikologis. Kemudian juga masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi dari dikatakan anak-anak bukan, dikatakan dewasa atau remaja banget juga bukan ya. Karena benar-benar masa peralihan. Kemudian di masa ini juga anak-anak mulai mencari identitasnya, dan ini semakin terlihat ketika nanti anak-anak itu mulai masuk kelas 3 SMP, itu biasanya mulai terlihat.
Ya, kalau kelas 1, kelas 2 itu tingkah anak SD-nya masih banyak. Ya. Jadi kelakuan anak di usia di kelas 1 atau 2 SMP atau usia 12, 13 atau sebagian di 14 itu masih kekanak-kanakannya masih sering muncul, ya, karena masih dekat dengan masa anak-anak mereka. Kemudian yang berikutnya adalah masa yang tidak realistis. Jadi banyak angan-angan, banyak keinginan anak-anak di usia tersebut itu tidak sesuai dengan realita. Ya, pengennya A tapi faktanya B, nggak nerima. Ya, semua harus sesuai dengan apa yang ada di jalan pikirannya. Kalau nggak sesuai, nggak bisa diterima. Ya, itulah kenapa tidak realistis. Beda dengan yang kemudian sudah masuk ke usia dewasa, mulai memahami situasi dan kondisi. Kalau anak-anak di usia SMP, termasuk di sebagian usia SMA, itu masih sulit untuk memahami keadaan. Ya, makanya ya tadi saya katakan itu ngeyel, suka ngeyel, gitu. Bahwasanya arahan itu kadang tidak didengarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Harusnya tuh begini malah kok nggak begini, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu sedikit tentang karakteristik masa remaja. Sebenarnya banyak sekali karakteristiknya, ya. Sifat-sifat remaja yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya di sini. Berikutnya, Ustaz. Nah, kemudian mengapa harus ada pembahasan tentang anak-anak remaja, khususnya bagi kita orang yang beragama Islam, ya. Mengapa kemudian pembahasan tentang anak-anak remaja itu sangat penting? Ya. Pentingnya memperhatikan pendidikan remaja. Ya, saya kemudian fokuskan di remaja Muslim, ya. Kita nggak ngurus yang non Muslim karena memang aturan agama kita juga berbeda. Jadi remaja Muslim saja. Yang pertama adalah remaja itu merupakan masa peralihan, ya, dari anak-anak menjadi mukallaf. Nah, ini tadi sempat disinggung, ya. Masa remaja adalah masa mulai mukallaf, mulai memasuki usia taklif atau usia baligh. Nah, ini perlu saya jelaskan, ya, bahwasanya usia baligh ini para ayah bunda sekalian itu harus diketahui oleh orang tua. Ini wajib hukumnya. Jangan sampai orang tua tidak tahu kapan anaknya sudah baligh atau telat mengetahui kalau anaknya sudah baligh. Mengapa? Karena sejak usia taklif maka beban syariat itu sudah melekat pada anak-anak tersebut, ya. Yang sebelumnya tidak wajib sholat menjadi wajib. Yang sebelumnya syariat-syariat hanya sebagai lebih ke anjuran, sekarang sudah merupakan tuntutan, ya. Seperti itu. Jadi harus tahu kapan anak-anak itu baligh. Nah, saya fokuskan pada pembahasan tanda-tanda baligh dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah, ya, karangan Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Ini sudah buku atau kitab yang sudah kita ketahui bersama. Di situ disebutkan bahwasanya tanda balighnya seseorang atau seorang anak itu ada tiga. Ini harus wajib diketahui oleh setiap orang tua, ya. Yang pertama adalah genap usia 15 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kalau anak kita sudah genap 15 tahun, maka sudah baligh, ya. Jadi tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat misalnya atau kewajiban-kewajiban dalam syariat yang lainnya. Nah, usia 15 tahun ini adalah usia Qomariyah dengan tahun Qomari atau dengan kalender Hijriyah, ya. Jadi para Bapak Ibu sekalian, bukan usia Masehi. Jadi perhitungannya adalah perhitungan kalender bulan, bukan kalender matahari. Jadi misalkan seorang anak itu lahir sekarang tanggal berapa?
19 November ya. 19 November tanggal hijriahnya itu 25 Rabiul Tsani. Maka si anak kalau misalkan lahir hari ini tanggal 19 November 2022, maka 15 tahun yang dianggap balik itu bukan pada tahun 2037 tanggal 19 November, bukan itu, tapi pada tanggal 25 Rabiul Tsani tahun 1459 Hijriah. Jadi perhitungannya itu perhitungan Hijriah, bukan Masehi. Dan perhitungan Hijriah ini lebih cepat dari perhitungan Masehi. Sehingga kalau yang kita fokuskan adalah tanggal Masehinya, bisa dipastikan itu telat, Pak Ibu. Telat ya. Dan materi ini sering saya sampaikan di kelas setiap santri baru. Antum harus tahu tanggal Hijriah antum biar antum tahu kapan baliknya. Jangan tahunya yang Masehinya. Saya bukakan itu situs untuk mengetahui tanggal Hijriahnya. Antum fulan tanggal sekian Hijriah, nanti baliknya tanggal sekian Hijriah ya, yang bertepatan tanggal sekian Masehi. Jadi bukan pas ulang tahunnya yang ke-15 tahun, bukan. Ini harus diperhatikan para Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah muttafaq alaihi. Pendapat ini adalah yang disepakati oleh semua ulama, bahwasanya usia 15 tahun adalah usia qamariyah. Bitahdid. Bitahdid itu secara rinci, baik tanggalnya maupun jamnya. Misalkan seorang anak lahir jam 9 pagi, maka jam 8 itu belum balik. Baliknya baru jam 9. Ini harus tahu ya. Seperti itu. Itu yang pertama dengan usia. Kemudian bagi laki-laki adalah bila dia sudah, yang kedua ya, sudah mimpi basah atau sudah mengeluarkan sperma setelah usia 9 tahun. Setelah usia 9 tahun. Dan juga bagi perempuan ya, karena dalam fikih ternyata perempuan juga mengeluarkan air ya, sama seperti laki-laki. Dalam Rasulullah ditanya oleh seorang sahabiah, ya, apakah perempuan juga mandi basah, mandi wajib kalau melihat air? Kata Rasulullah, "Na'am, idza ra'at." Iya, kalau dia melihat si perempuan itu ada air. Ya. Mungkin para ibu lebih tahu ya, kaum Hawa. Itu yang kedua. Jadi usia 9 tahun laki-laki, kemudian dia sudah pernah mimpi basah, maka sudah balik meskipun belum sampai 15 tahun. Ya. Pun bagi perempuan, ini tanda yang ketiga adalah haid setelah usia 9 tahun. Setelah usia 9 tahun. Ya, jadi bukan usia 10, bukan 12, bukan SMP. Pokoknya kalau 9 tahun sudah haid, maka anak perempuan sudah balighah. Sudah balighah. Sehingga ini harus diketahui oleh para ayah bunda semuanya. Kemudian kembali tadi ya, perhitungan 9 tahun dan 15 tahun adalah perhitungan Hijriah. Perhitungan Hijriah, bukan Masehi. Jadi mohon nanti kalau pulang lihat tanggal lahir anaknya masing-masing, kemudian konversikan ke tanggal Hijriah. Lahir tanggal berapa Hijriah, bulan apa Hijriah, tahun berapa Hijriah, kemudian nanti 15 tahunnya itu tanggal tahun berapa Hijriah. Ditandai, oh anakku nanti balik tanggal sekian. Kalau Masehinya berarti tanggal sekian, seperti itu. Itu 3 tanda balik ya. Dan harus diketahui oleh orang tua. Nah, usia ini, usia taklif, yaitu yang rata-rata di usia 12 tahun atau setelah SD. Kalau kita lihat masa ini ya, kalau tadi dari sisi kacamata fikih itu ya, pokoknya kalau sudah 9 tahun kemudian sudah keluar mani, maka itu sudah balik. Nah, ini adalah usia taklif, maka perhatian pendidikan kita kepada usia ini itu sangatlah penting sekali. Di mana tadi saya sampaikan, di usia ini kewajibannya sebagai seorang muslim
ya statusnya akan naik menjadi mukallaf, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian anak-anak kita nggak sholat karena kita belum tahu, ternyata udah balik nggak sholat, ya berarti dia harus mengqadha, ya harus diqadha karena meninggalkan kewajiban yang sudah melekat, gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Mengapa pembahasan tentang pendidikan di usia ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah universalitas syariat Islam, ya, syumuliyah, kalau di versi Arabnya itu syumuliyah, ya, syumuliyah. Dari rata-rata artikel yang saya kutip adalah tulisan dari Profesor Dr. Ismail Muhammad Hanafi, ya, kalau nggak salah beliau adalah dosen di Universitas Tabuk, ya, di Saudi Arabia. Ini saya terjemahkan, ya. Kemudian, ya, jadi syariat kita itu adalah syariat yang mengatur seluruh lapisan masyarakat dan seluruh proses perkembangan manusia, itu semua diatur, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk keutamaan atau keunggulan Islam, ya, di mana syariatnya mencakup seluruh usia dan mencakup seluruh masa. Bukan zaman Nabi saja, bukan zaman diturunkannya Al-Quran saja, tapi bahkan sampai tegaknya nanti kiamat, syariat kita berlaku untuk semua usia, untuk semua masa. Kemudian termasuk masa remaja, ya. Kemudian usia remaja adalah usia dengan populasi terbanyak, ya. Remaja itu berarti tadi yang usia 12 sampai 21 tahun. Itu adalah usia terbanyak yang tersebar di masyarakat, ya. Mau di tempat manapun, mau di sekolah, ya paling banyak remaja. Mau di pasar, ada aja remajanya. Di mall ada, di jalanan paling banyak. Sehingga ketika mereka, para remaja ini sebagai mayoritas orang yang paling banyak berkeliaran, bahkan paling senang begadang juga remaja. Kalau mereka sudah dibekali dengan pemahaman pendidikan yang bagus, maka tersebarnya mereka bukan sebuah keburukan, tapi justru sebuah kebaikan, asal ada bekalnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kemudian ini yang sangat penting adalah remaja adalah bakal penerus generasi, ya, bakal penerus, calon penerus generasi itu ya remaja. Bahkan salah satu indikator kesuksesan dakwah seorang dai ini yang disampaikan oleh Dr. Labib Najib dalam pertemuan halaqah ilmi beberapa bulan yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa bahkan indikator, ya, kesuksesan seorang dai itu adalah ketika dia mampu menguasai remaja, alias mampu memberikan pengaruh dakwahnya kepada kaum remaja di tempat dia dakwah, ya. Maka kalau ada dai, ya, belum mampu untuk kemudian mengajak para remajanya ikut dalam ketaatan, maka masih menjadi PR bagi sang dai. Nah, ini bagi kita semua insya Allah para duat, ya, ini poin penting, ya, jangan sampai melalaikan lapisan masyarakat, yaitu anak-anak remaja. Kemudian kenapa pembahasan tentang remaja juga penting? Karena adanya pola pendidikan, ya, yang kurang atau bahkan tidak proporsional di keluarga maupun sekolah, ya. Ya, kalau di sekolah kita tahu, sekolah umum itu pendidikan Islam dibanding pendidikan umum, ya, jauh beda perbandingannya. Mungkin 1:20, ya. Dimana kita tahu bahwa pendidikan Islam atau pendidikan keagamaan di sekolah umum, yang ini juga mayoritas warga negara kita, yang enggak semuanya, pasti enggak semua sekolah di Kutab, karena memang jumlah Kutab juga tidak banyak. Mereka hanya mendapatkan pendidikan paling rata-rata itu 2 jam 1 pekan. 2 jam 1 pekan. Belum kemudian ada aturan-aturan dari kementerian yang dulu pernah ada isu tidak ada doa sebelum belajar, ya, kemudian
anak-anak itu keras juga. Ada yang terlalu memanjakan. Ini juga sangat banyak, ya. Karena merasa anak itu adalah harta yang paling berharga, jangan sampai terlukai, jangan sampai tersakiti. Sehingga apapun yang diminta oleh anak diberikan tanpa banyak mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang terjadi di balik itu, gitu, seperti itu. Kemudian lanjut, Ustaz. Kemudian anak adalah amanah. Nah, ini kita mulai masuk, ya, mulai kita ikat dengan syariat kita. Kalau tadi itu pengetahuan umum, ya, yang saya rasa Dr. Izul lebih tahu banyak tentang ini, ya. Gitu. Kemudian anak adalah amanah, dan amanah itu ada pertanggungjawabannya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemegang tanggung jawab atau pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini hadis lengkapnya, saya yakin para ayah bunda sudah sering mendengarkannya, ya. Kemudian pentingnya kenapa kita mempelajari juga pembahasan seputar remaja ini adalah karena dengan mendidiknya itu kita juga sama dengan mempersiapkan generasi yang solih, generasi yang solih. Ya, hadisnya sangat masyhur, idama tabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Bila anak cucu Adam meninggal, maka setiap amalannya akan terputus kecuali ada 3 perkara atau 3 amalan. Ya, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, yang memiliki nilai manfaat yang berkepanjangan. Kemudian yang terakhir adalah wa waladun sholihun yad'ulah, dan anak solih yang senantiasa mendoakan si mayit tersebut. Nah, maka pendidikan kemudian pembahasan ini sangat penting sekali karena kita akan mencetak atau ingin meninggalkan jejak yang solih di mana? Di hati anak-anak kita, seperti itu. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah remaja adalah sasaran utama musuh Islam untuk terjerumus, ya. Sasaran utama kan remaja. Mengapa? Karena remaja itu paling gampang manut, di mana mereka adalah usia yang paling besar gejolak perubahannya, ya. Baik emosionalnya tadi disampaikan, kemudian juga ini ada yang ketinggalan, ya. Kematangan seksualnya mulai meningkat, sehingga setiap informasi yang dia terima, ya, pertimbangannya adalah pertimbangan kepuasan, baik kepuasan materi maupun kepuasan biologis. Itu remaja. Sehingga inilah kemudian yang menjadi pusat perhatian musuh-musuh Islam. Ya, tentunya kita tahu itu terjadi melalui media sosial. Awalnya media sosial, kemudian ketika sudah ditiru, masyarakat pun bisa. Jadi hampir setiap remaja itu tidak bisa terlepas atau terhindar dari bahaya ini. Bahkan yang tidak punya gadget pun, ya. Mengapa? Karena dia akan melihat orang-orang di sekitarnya. Anak-anak di sekitar rumah gimana sih penampilannya? Ya, mereka yang terpengaruh oleh media sosial akan berperilaku seperti yang dia lihat di media sosial. Ya, kita tahu sekarang ada TikTok, ya. Ada snack video, macam-macam aplikasi yang bisa dipastikan, ya, mudorotnya lebih banyak dari manfaatnya, ya. Beda dengan Facebook, Instagram, dia bisa dikatakan netral, ya. Walaupun di TikTok sekarang juga banyak beberapa dai yang membuat konten dakwah lewat TikTok, tapi prosentasenya tidak sebanyak madorotnya, ya. Bahkan pengaruhnya luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir adalah tingginya angka penyimpangan dan kenakalan remaja, ya, khususnya remaja muslim, ya. Khususnya di Indonesia, ya, karena kita mayoritas muslim, berarti ya remaja paling banyak ya remaja muslim di Indonesia. Dan otomatis kenakalan terbanyak juga di remaja muslim. Ya, kita tahu ada gangster kelitih, itu kan tawuran,
Itu kan anak-anak bocah-bocah usia sekolah yang tidak sekolah. Anak-anak sekolah yang tidak sekolah dan sebagian juga masih sekolah. Ya. Kemudian zina, miras, narkoba, ya termasuk video atau pornografi, itu kan paling marak itu di usia remaja. Dan saya tidak menampilkan angka-angka di tahun sekian, usia sekian di masyarakat ini enggak ya. Angka-angka itu mungkin sudah kita pahami ya. Intinya adalah betapa buruknya seperti itu. Itu adalah mengapa penting kemudian kita memperhatikan masalah remaja ini ya. Nah, kalau kemudian kita kembalikan ke pendidikan usia balik yang itu mengacu ke usia SMP SMA ya, walaupun batasannya tidak sebatas sampai SMA, bahkan sampai 21 itu kan, kalau ada anak SMA usia 21 ya telat lah ya, mungkin pernah nunggak SD atau SMP-nya, karena rata-rata anak SMA itu lulus 19, 18 atau 19 tahun rata-rata ya. Kemudian kita mulai masuk ya, kita mulai ikat bagaimana sih kemudian Islam memandang generasi remaja itu seperti apa. Maka kalau kita bahas Islam, bahas syariat, ya kita nggak bisa lepas dari yang nama pembahasan Quran hadis, Quran dan hadis. Sebelum ke sana ada ya, bagaimana sih pemuda dalam lintasan sejarah Islam? Ya, kita akan melihat gambaran remaja di masa lalu yang telah diabadikan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang pertama, dalam Al-Quran kita mengenal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini semuanya pemuda. Sepakat para ulama bahwa mereka semua adalah pemuda. Yang khilaf atau yang ikhtilaf, perselisihan pendapat adalah berapa jumlah mereka ya. Apakah 7 dengan anjingnya, 6 dengan anjingnya, atau 6 dengan anjingnya. Berarti ada yang bilang 5, 6 atau 7 ya. Kalau di ayat kan ya ada yang mengira 5, 6 dengan anjingnya, kemudian 7, 8 dengan anjingnya. Ada bilang 6, 7 dengan anjingnya. Jumlahnya diperselisihkan. Tapi usia mereka, semua ulama bersepakat dalam pendapatnya bahwasanya mereka semua adalah remaja. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka, kemudian kita tambahkan kepada mereka hidayah. Kemudian yang kedua, ya, contoh pemuda adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan keberanian beliau saat menghancurkan berhala-berhala di masyarakatnya. Ini kan beliau muda. Ya. Dari mana kita tahu beliau muda waktu itu? Ayatnya menerangkan bahwasanya ketika para masyarakat ya atau pengikut raja itu mereka keluar mengadakan pesta perburuan musiman, kemudian tidak ada yang tersisa di kota itu kecuali Nabi Ibrahim. Ya, sebagian orang yang tahu informasi tentang anak yang nggak ikut berburu itu adalah mereka mengatakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka orang-orang mengatakan kayaknya kita tahu deh seorang pemuda namanya Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim diinterogasi dan beliau karena kecerdasan beliau ya mempermainkan logika kaumnya ya. Itu kan semua udah hancur, tinggal satu yang paling gede, coba tanya yang gede. Nah mereka bener ya, kenapa yang gede kok bisa nggak mati, nggak hancur, berarti salah yang gede. Terus mereka mikir lagi, oh nggak mungkin, mereka itu kan berhala, nggak mungkin saling menyerang, mereka hidup aja nggak gitu. Sehingga di situ Nabi Ibrahim udah sekakmat. Gimana? Udah tahu itu benda mati, kalian sembah. Di mana akal kalian? Ufil lakum, kata Nabi Ibrahim. Ufil lakum. Ufil lakum itu kayak semacam apa ya?
umpatan itu ya. Umpatan, tapi nilai sastranya sangat tinggi sekali. Ufil lakum. Kok bisa loh kalian tuh mana otaknya? Sudah tahu itu benda mati masih disembah. Walima ta'buduna min dunillah. Ngapain nyembah selain Allah gitu. Itu pemuda loh. Nabi Ibrahim masih muda berani ngomong di depan ratusan bahkan mungkin ribuan masyarakatnya itu saat itu. Ya. Kemudian juga ada contoh lain adalah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu ketika beliau alaihissalam masuk ke perangkap Zulaikha dan salah satu pelayannya, ya, salah satu yang membantu untuk menangkap Yusuf supaya tidak kabur dari ruangannya. Nah, ya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu berusia muda, masih muda, bahkan baru menginjak usia muda. Ya. Kalau misalkan kasus tersebut terjadi pada zaman sekarang, ya, sepertinya sangat mustahil untuk kemudian bisa menghindari. Nabi Ibrahim di ruang hanya berdua, diajak untuk berbuat yang tidak senonoh oleh orang yang punya jabatan, punya paras, kecantikan. Tapi kalau bukan karena Allah kemudian beliau menghindar, ya, kalau pemuda sekarang masih bisa dikatakan mau, meskipun mungkin dia anak solih, ya. Tapi Ibrahim karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, langsung ditegur, langsung beliau tuh lari, itu hampir mau, ya, walaqad hamma bihi wa hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini dalam surat Yusuf disebutkan dua-duanya itu udah hampir saling mau. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah seandainya Nabi Ibrahim enggak melihat petunjuk dari Allah langsung gitu. Kabur, ditarik bagian belakang jubah beliau, robek. Ya, kisahnya selanjutnya mungkin sudah tahu ya. Intinya di sini adalah Nabi Ibrahim Nabi Yusuf masih muda. Kemudian contoh berikutnya adalah yang masih di Al-Quran juga, keberanian Nabi Daud alaihissalam ketika beliau masih muda, masih anak-anak, yang saat itu mengikuti peperangan yang dipimpin oleh raja atau panglima yang bernama Talut. Kisahnya di surat Al-Baqarah. Itu ketika itu jadi Bani Israel waktu itu di bawah penindasan seorang raja namanya Raja Jalut. Kemudian Bani Israel itu minta ke nabi mereka namanya Nabi Samuel atau Nabi Samuel, ya. Ini riwayatnya banyak dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Katsir termasuk diantaranya. Mereka kami minta seorang panglima atau seorang pemimpin untuk melawan Raja Jalut. Terus Nabi Samuel mengatakan, oke, di antara kalian telah dipilih oleh seorang, ya, dengan ciri-ciri demikian. Ternyata ciri-ciri itu jatuh ke yang namanya, yang nanti kemudian jadi panglima, yang namanya adalah Talut. Nah, dilalah Talut ini adalah orang yang miskin, nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan di tengah-tengah masyarakat Bani Israel yang mereka itu notabene orang-orang sombong semua. Gimana kita ikutin Talut, ya? Qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Gimana kita suruh ngikutin dia jadi raja? Ya, dia nggak punya jabatan apa-apa di kita, nggak punya harta juga gitu. Nah, ini sombongnya Bani Israil. Minta tapi protes, selalu gitu ya caranya. Kemudian berangkatlah mereka, pasukan dari Raja Talut ini atau Panglima Talut. Nah, salah satu tentaranya atau pasukan beliau adalah Daud ini, tapi belum jadi nabi. Tapi beliau masih anak-anak waktu itu, yang kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang mengalahkan siapa? Musuh utamanya, yaitu Jalut. Jadi mati di tangan
Nabi Daud ketika belum jadi nabi, masih anak muda. Itu. Berikutnya, itu hanya sedikit contoh dari Al-Qur'an ya. Kemudian kita ke hadis. Nah, dalam hadis banyak sekali yang meriwayatkan bahwasanya pemuda adalah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keutamaan pemuda disebutkan dalam hadis bahwasanya di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu hari kiamat nanti, salah satu di antara 7 itu adalah golongan pemuda. Pemuda yang apa? Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Ya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah itu saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu amat mengagumi pemuda yang tidak memiliki kecenderungan untuk menuruti hawa nafsunya. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, innallaha la ya'jabu minasyab laisa lahu sabwatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat kagum dengan pemuda yang dia tidak memiliki kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kemudian kenapa kok sampai ada 2 fadilah di sini? Fadilah pertama adalah pemuda yang taat itu adalah akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua adalah Allah sangat kagum dengan pemuda tersebut. Mengapa kok pemuda? Pertanyaan, kenapa bukan orang atau secara umum orang-orang yang takwa kepada Allah gitu, tapi disebutkan oleh Rasul secara rinci adalah pemuda, bukan bapak-bapak atau simbah-simbah. Ya. Padahal kita tahu di masyarakat kita yang paling rajin ke masjid itu siapa? Simbah-simbah atau remaja? Simbah-simbah. Ya. Yang paling sering ngaji, ke pengajian itu simbah-simbah atau remaja? Simbah-simbah. Harusnya ya. Kalau bukan karena ada keutamaan tersendiri, harusnya yang masuk ke 7 golongan itu yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti itu adalah dan para sesepuh yang takwa kepada Allah, harusnya. Karena faktanya mereka yang paling rajin ibadah. Harus membuatan. Betul ya? Tapi kenapa? Karena hal tersebut bukanlah hal yang aneh. Kalau orang tua itu taat, orang tua rajin ke masjid, simbah-simbah rajin ke masjid, itu bukan perkara yang baru, bukan hal yang luar biasa. Kenapa? Karena simbah-simbah, ya, mereka sudah semakin tahu diri. Ada yang mungkin menunggu ajal. Saya kenal salah satu jamaah di masjid kami, simbah-simbah yang rajin ngaji. Kalau saya berkunjung ke rumahnya, pasti ada salah satu di antara ucapannya. Dia bilang, ya wis tinggal nunggu kok Ustaz, tinggal nunggu. Kapan datangnya? Maksudnya datangnya dalam tanda kutip datangnya kematian. Makanya taat. Jadi udah hal yang sangat wajar sekali kalau ada sesepuh orang-orang tua itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa taat. Sholatnya 5 waktu di masjid, kalau ada kajian mesti datang ya. Kemudian yang lain misalkan sibuk ngapa, mereka baca Quran, zikir, wirid sebagainya. Karena memang mereka udah merasa dekat ajalnya gitu. Tapi yang luar biasa adalah kalau ada pemuda ya yang dia itu rajin ke masjid, sholat jamaah 5 waktu di masjid, bahkan di shaf pertama terus, dan rajin baca Al-Quran. Dan beda dengan teman-teman sebayang lainnya. Kalau yang lainnya pegang HP, main game, dia pegang Al-Quran. Kalau yang lain main ke kafe, dia ke masjid ikut kajian. Inilah kenapa kemudian para pemuda itu mendapatkan keutamaan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Innallaha la ya'jabu minasyab laisa lahu sabwah. Allah sangat mengagumi pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena rata-rata pemuda
Rata-rata remaja mesti ikut hawa nafsunya. Temannya bilang, yuk bolos. Ya udut. Apalagi kenakalan yang lainnya. Yuk ini, malah nggak ini langsung, ya kompak sekali. Tapi kalau misalkan, yuk ngaji, ya kowe sik kamu dulu, gitu kan? Sholat, aku nitip bae sholatnya, gitu kan? Mungkin pas kita muda sering dari teman-teman kita bilang gitu. Yuk Jumatan, nitip Jumatan. Gimana nitipnya nggak paham ya? Nitip sholat, disolatin, mati dong gitu kan? Susah gitu. Itu pemuda seperti itu. Sehingga inilah keutamaan yang luar biasa yang telah Allah persiapkan kepada generasi muda yang soleh. Masih ada nggak? Oh ya, habis. Ya. Kemudian ya karena ada beberapa faktor, jadi saya belum tuliskan semuanya di situ, tapi akan saya langsung kutip dari artikel tadi Profesor Dr. Ismail Muhammad Hanafi ya. Poin yang berikutnya adalah kalau kita sudah tahu masa remaja itu masa seperti apa, kemudian mengapa kita perlu membahas remaja, apa bahayanya sih kalau remaja kemudian tidak kita kendalikan, maka poin berikutnya adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan remaja. Ya. Tentunya dalam tanda kutip mendidik mereka dengan pendidikan yang Islami. Kalau kita langsung masuk tanpa pengenalan kepada masa remaja itu sulit ya. Kita rangkumkan saja karena memang waktunya tinggal sedikit ya. Jadi cara mengatur atau mendidik remaja pada khususnya usia ini ya, usia 12 sampai dengan 21 tahun adalah yang pertama, beliau menuliskan taqwiyatus silati billah, memperkuat interaksi mereka dengan Allah. Diperkuat interaksi mereka dengan Allah, senantiasa dikembalikan ke Allah. Misalnya anak susah sholat, apa ora wedi Gusti Allah. Lagi pengen pergi main, tiap hari perginya main, apa ora wedi nek mati ning dalan. Ya. Mau bolos sekolah misalnya, kalau kamu bolos apa enggak takut pas kamu lagi lompat pagar kamu mati di situ, nyantol di pagar. Wis elek di mata manusia, elek di mata Allah gitu kan. Wah, dilokke terus. Bagaimana terus ditarik ke Allah, segala hal itu ditarik ke Allah. Ya, maka insya Allah cara ini adalah cara yang sangat mengetuk. Sekeras apapun hati seorang anak, itu setiap manusia, ya, bahkan yang kafir itu punya sisi baik. Yang kalau sisi baik itu tersentuh, mereka akan langsung manut seperti itu. Itu yang pertama, memperkuat interaksi mereka dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapkan bagi mereka lingkungan yang baik. As-suhbatu as-sholihah, lingkungan yang baik, karena di lingkungan itu ada persahabatan dengan orang-orang yang baik. Interaksi walaupun bukan sahabat, interaksi dengan orang-orang yang baik. Ketemu orang-orang yang baik, yang pastinya pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Tadinya hadisnya sangat jelas sekali. Ya, bahwasanya orang yang bersahabat atau persahabatan dua orang itu adalah seumpama orang yang penjual minyak wangi dan juga tukang niup api, pandai besi. Ya. Kalau kita sering berkunjung ke penjual minyak wangi, meskipun nggak beli minyak wanginya, kita akan dapat aromanya. Ya. Pun dengan kita yang misalkan berkunjung ke tempat pandai besi, tukang bikin peso, bikin lading, ini bahasa Gunung itu ladingnya. Bahasa saya juga. Tahu lading nggih? Peso. Kita akan kena bau bara apinya dan bau besi yang panas itu akan nempel. Kayak kalau misalkan nyetrika, bau kain panas itu khas sekali ya. Itu baunya seperti itu. Ya. Maka dalam pergaulan pun sama. Kalau ketika seorang anak ya, dia main dengan yang buruk, ya bisa dipastikan
kemungkinan besar akan tertular keburukannya. Sangat jarang kalau ada anak main dengan anak yang kurang baik kemudian tidak terpengaruh, itu ada, cuman sangat jarang sekali. Karena anak adalah usia terpengaruh, usia untuk bisa mudah dipengaruhi. Kemudian yang berikutnya ya adalah at-tahakkum fi syahwah. Diajarkan untuk mengendalikan syahwatnya. Ini kan nggak masuk ke yang pertama, nggak masuk ke yang kedua, nggak masuk. Kalau yang masuk langsung digabungkan. Ya, adalah pembelajaran, kalau bahasa kita, pembelajaran seksologi. Ini penting bagi anak-anak. Ya, nak, kamu tuh nggak boleh main dengan yang lawan jenis, udah balik. Kamu kalau main pun jangan ke lingkungan yang ada ikhtilatnya, di situ campur baur laki-laki perempuan meskipun bukan temenmu. Diarahkan. Kenapa? Karena kamu tuh usia kamu adalah usia yang sangat berbahaya gitu. Belum bisa mengontrol diri. Ya, belum bisa mengontrol diri. Beliau mengatakan bahwasanya dalam masa remaja syahwat adalah faktor yang paling sangat mudah untuk dipengaruhi. Dalam masa remaja, masalah syahwat atau seksualitas itu ya adalah perkara atau faktor yang paling sangat kuat untuk mudah terpengaruh. Ya. Tapi ini juga tergantung dari thaqafah masing-masing pemuda ya. Karena ada yang misalkan seneng ngaji ya nggak terlalu ngefek, ada efeknya tapi nggak terlalu. Ya, makanya intinya semakin dia jauh dari nilai agama semakin mudah terpengaruh. Itu harus diajarkan oleh orang tua. Ya, untuk diarahkan dalam masalah yang seperti ini. Nah, bagaimana misalkan anak itu pegang HP, kita kontrol. Nak, kamu lihat apa? Kamu baca apa? Dilihat. Itu hak orang tua. Ya, hak orang tua dan nggak boleh dibantah oleh anak. Meskipun HP itu privasi anak. Ini kan HP-ku mah, Bu, gitu misalnya. Tapi pakai duit siapa? Ya. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Ente sama hartamu itu milik bapakmu. Bukan cuma hartamu milik bapakmu, bahkan dirimu itu milik bapakmu. Ya, termasuk ibu juga. Ya, jadi kita ini milik orang tua kita. Jadi terserah mereka mau ngapain ke kita, itu kita harus manut selama bukan dalam hal yang menyimpang dari syariat. Itu wajib itu, nggak boleh protes seaneh apapun. Kadang kalau orang sudah mulai sepuh nih, itu kan permintaannya mulai aneh-aneh. Minta diantar ke rumah anak nomor 1. Baru di jalan belum sampai rumahnya, nggak jadi ke rumah yang nomor 2 aja. Bu, kok ini topi? Nah, kadang-kadang anak-anak gitu. Nggak boleh itu. Harus tetap nurut, nggak usah dimasukin logika. Aneh kok udah mau sampai rumah yang nomor 1 minta pindah ke yang nomor 2, padahal nomor 2 kan padahal dekat rumah tadi yang pertama kita datang gitu. Nah, itu harus ada semacam itu ya. Kemudian, nah ini disebutkan tadi tahdzir minal al-khatiyah. Kemudian diarahkan, mulai kamu misalkan di sekolah tadi biologinya belajar apa, gurunya tuh apa yang disampaikan. Ini karena bab ini kan bab masalah biologi ya, dan memang kita tahu dulu di SMP itu sudah dipelajari tentang bab apa? Sistem reproduksi. Dan kadang kadang guru muslim juga anehnya itu, mohon maaf ya, ini dulu di SMP saya, alhamdulillah saya nggak dapat tugasnya ya. Itu suruh menggambar organ reproduksi, guru biologi. Kalau misalkan kuliah, guru seni rupa mungkin agak nyambung ke sana, walaupun liberal ini ya suruh gambarin gitu. Anak usia SMP loh, ini pernah, tapi di kakak kelas saya bukan angkatan saya. Itu sampai diminta seperti itu. Itu kan juga kalau orang tua yang nggak sadar dengan pendidikan Islami, ya, jenenge cah sekolah ya wis manut gurune wae. Harusnya kita menyadari itu. Makanya penting sekali untuk kemudian mengajarkan mereka bagaimana mengarahkan sisi tersebut, sisi seksualitas ya.
Itu secara umum adalah tiga hal tersebut. Tadi yang pertama adalah berkaitan dengan selalu tarik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah siapkan lingkungan yang solih, lingkungan yang baik. Dan yang ketiga ini yang sangat sensitif sekali di kalangan anak-anak muda adalah mengajarkan mereka bagaimana menahan ya atau mengatur gejolak biologis mereka. Itu harus ya. Dan ini biasanya pintu terbesar rusaknya remaja itu di situ. Pintu terbesar rusaknya anak-anak itu di situ. Ya walaupun mengarahnya tidak ke situ, tapi biasanya itu sepaket. Kalau sudah ke situ, sudah kemiras. Kalau sudah kemiras, ya rata anak tawuran, anak-anak geng-gengan. Itu tuh sudah sepaket kenakalan mereka itu gitu. Ya, anak yang miras biasanya suka tawuran. Anak suka tawuran ya konsumsinya video-video yang seperti itu. Itu naudzubillah ya. Maka kita sebagai orang tua harus waspada. Ya, seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.